kasih banyak Pak Apeng. Baik, kita akan memasuki renungan di embun pagi ini. Sebelumnya untuk para lektor bersiap-siap untuk Ibu Nerliana nanti di Yesaya 46 ayat 1 sampai 13. Bu Nerliana saya ulang, Yesaya 46 ayat 1 sampai 13. Pak Krul Menik, Yesaya 47 ayat 1 sampai 15. Dan Mbak Anissa, Matius 16 ayat 1 sampai 28. Ya, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Silakan Mbak Nomi di-unmute. Terima kasih, Pak Mulia. Ya Yesus, segala pujian hanya untuk kemuliaan bagi-Mu Tuhan, dan biarlah pujian penyembahan dan juga sebagian doa-doa yang kami panjatkan Tuhan, dan kami bisa lebih tenang dan dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau Tuhan, hingga apa yang disampaikan menjadi rema untuk setiap kehidupan kami. Dan terpenting adalah kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih atas doanya Mbak Nomi. Silakan Bu Nerliana di-unmute, Bu. Baik, terima kasih Pak Mulia. Salam Pak Mulia. Bu. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali dengan suasana yang baru dan hati yang baru. Dan doa-doa kita yang baru untuk saudara kita yang mengalami sakit penyakit. Baiklah, untuk menguatkan iman percaya kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca kitab kita dari Yesaya 46 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dewa Bel sudah ditundukkan. Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu, dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai
orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Demikian. Ya, silakan Pak Bro Muni. Baik, salam Pak Mulia, terima kasih. Saya lanjutkan. Yesaya 47 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak Dara, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertata, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung, bukalah kerudungmu. Angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang maha kudus Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku, dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya, aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda, dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata, pada satu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku, kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu, itulah yang menyesatkan engkau. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat.
Biarlah tampil dan menyelamatkan Engkau, orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan Mbak Anissa. Ya, saya akan melanjutkan membacakan Matius 16 ayat 1-28. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberangi danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti, kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kuikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dan dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Nirliana, Pak Promenik, dan Mbak Anissa. Judul hari ini adalah Runtuhnya Pintu Gerbang Allah. Silakan, Pastor. Pak Mulia, minta tolong fotonya saya punya saya di spotlight everyone. Di spotlight everyone. Ya. Jadi bisa nggak? Sudah, bisa. Bisa ya, oke, terima kasih. Ya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari. Firman firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang hidup di dalam kasih Tuhan, ya, yang kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Saudara, hati-hati ketika saya bilang sesuai dengan firman Tuhan ini bukan basa-basi ya, saudara ya. Firman Tuhan yang tertulis itu jangan Anda tambahi, jangan Anda kurangi, jangan diasumsikan, ya saudara ya. Karena ketika Anda mulai menambah ngurangi atau kan artinya begini, nah itu sebenarnya Anda sedang menambahi, sedang mengurangi. Hati-hati saudara ya. Gereja-gereja tersesat, gereja-gereja terjebak ya di dalam firman Tuhan yang ditambah kurangi itu, saudara. Akhirnya gereja-gereja tidak lagi ketemu Tuhan. Dia pikir, ya seperti Petrus tadi ya, Guru, tidak akan terjadi, sekali-kali jangan, Tuhan akan jauhkan kamu dari yang seperti itu. Malah ditengking sama Tuhan Yesus, nyala kau iblis. Padahal baru dipuji-puji ya, bahwa gerbang Allah maut tidak akan sanggup menguasai gereja. Tapi malah di hari yang sama, baru tadi ngomong muji-muji Petrus, langsung ditengking Petrusnya, nyala kau iblis, kau satu batu sandungan bagiku. Itu yang terjadi, saudara ya, ketika ada orang mengira itu adalah baik. Ya, siapa ya? Saya ngomong-ngomong waktu di Belanda ini ya, itu firmannya ada itu. Yang dia kotak-katik gatuk, ya, kelihatannya baik, saudara. Kotak-katik gatuk. Pasti kasih air yang. Ya. Kelihatannya kotak-katik gatuk, ya. Ini permennya enak, Pak. Sorry ya, ini saya lagi di mobil soalnya ya, sama pastifnya, supaya nunggunya enak. Nah, saudara, kotak-katik gatuk. Ya, ingat ya, di Zoom kita dulu ada siapa tuh yang suka, kan maksudnya begini Pak Paul, masih kelihatannya baik, saudara. Hati-hati, tidak semua ucapan-ucapan yang baik itu ada di firman Tuhan. Saya pernah kasih tahu saudara ya, berhentilah makan sebelum kenyang. Saya waktu fitness, instrukturnya, si personal trainingnya selalu bilang apa? Berhentilah makan sebelum kenyang. Ya, saya dulu nggak ngerti, saudara ya. Terus saya kalau kemana-mana cerita, makanya berhentilah makan sebelum kenyang. Saudara tahu, saudara, itu adalah perkataannya Muhammad, saudara. Berhentilah makan sebelum kenyang. Kalau firman Tuhan bilang apa? Engkau akan makan sampai kenyang. Ya, kelihatannya baik ya, saudara ya. Nah, tapi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau Anda berhenti makan sebelum kenyang, jangan bilang itu sehat. Enggak, saudara. Saudara kan geragas. Percaya saya. Ya, saya pernah miskin soalnya, saudara ya. Berhenti makan sebelum kenyang itu geragas, saudara. Makan sampai kenyang, udah selesai, jangan ditambah lagi. Itu yang benar, saudara ya. Makan sampai kenyang, udah. Tapi jangan sampai Anda makan sampai nggak bisa bangun, kekenyangan, itu nggak boleh, saudara ya. Tapi kalau Anda belum kenyang, makan. Supaya Anda tenang, seharian kerja enak, ya. Tapi bukan kekenyangan, saudara, beda ya. Kekenyangan itu berarti Anda serakah. Tapi kalau Anda belum kenyang sudah berhenti,
ya itu nanti Anda geragas harian, saudara. Kelihatannya baik ya, iya, tapi itu bukan firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan mengatakan sebaliknya. Nah, sama ya, banyak orang menganggap ya yang anggapan-anggapan itu ya, ritual-ritual yang dikira baik ya, bikin liturgi-liturgi yang dikira baik, bahkan bahasa roh yang dikira baik. Kelihatannya baik ya, saudara ya. Kalau orang bahasa roh itu ya kelihatannya baik, saudara. Tetapi coba Anda bayangin kalau Anda lagi jalan sama orang di terminal sama temanmu, tiba-tiba temanmu begitu sendiri, saudara. Wah, kalau saya mah takut, saudara. Kamu jalan sendiri ya, aku tak jalan ke sana dulu. Nggak mau, saudara saya ya. Nanti saya dikira lagi nganter orang dari panti, saudara. Repot, saudara ya. Saya pernah jalan sama orang begitu ya, saudara ya. Saya siang-siang tetangga pada ngeliatin. Aduh, pusing, saudara. Kelihatannya baik ya, saudara ya. Banyak orang mengira itu hal yang baik. Saudara selalu ingat di dalam firman Tuhan, kamu hanya boleh berbahasa Arab kalau di dalam jemaat ya. Kalau lagi sendiri mah terserah. Tapi kalau di dalam jemaat, kamu boleh berbahasa Arab kalau ada yang menafsirkan. Firmannya jelas sekali, saudara ya. Jangan ditambahi, jangan dikurangin. Oh, itu kan dulu, itu kan ini. Enggak, saudara. Pokoknya firmannya jelas. Ya. Nah, saudara, ada teks, ada konteks. Itu saudara harus perhatikan. Nah, karena banyak orang suka gotak-gatuk firman, ya, maka saudara tahu ceritanya Babel, ya. Ceritanya Babel adalah orang berusaha mencari Allah dengan caranya sendiri. Ya, Kejadian 11. Bab El, gerbang Allah, saudara. Babel itu adalah sebuah gerbang Allah. Dulu kita sudah belajar ya, Kejadian 11. Tentang Bab El, gerbang Allah. Saudara tahu, orang berusaha ngatur sedemikian rupa, diatur ini, diatur itu, saudara. Diatur dengan sebuah aturan-aturan ya yang sebenarnya nggak ada di Alkitab, tapi menurut dia itu benar. Kenapa orang mendirikan Babel, saudara? Karena disitulah Adam dibuang ke timur sebelah timurnya Eden, saudara. Sebelah timurnya Eden itu antara Elam dan Ur, itulah Babel, saudara ya. Jadilah Babel. Nah, karena mereka berkumpul di situ. Nah, manusia kemudian berusaha mencari Allah dengan caranya sendiri, dengan anggapannya sendiri, dengan ibadah dan aturan ibadah ya yang merupakan aturan manusia. Ya, saudara, ingat ya pelajaran itu ya, yang kita juga kemarin sudah belajar ya di dalam Yesaya ya, Yesaya 29, ibadahnya ibadah buatan manusia. Dengan banyak sekali rupa-rupa aturan yang tidak tertulis di Alkitab. Orang terus, ini kan tertulis di Alkitab, dia ngomongnya apa, tulisannya apa, saudara. Bisa beda, saudara. Contoh, ini saya kasih contoh ya. Ya, orang-orang Pentakosta karismatik paling demen ngomong merokok itu dosa. Kalau merokok itu tidak boleh naik, tidak boleh pelayanan. Ya, saudara, ya merokok itu dosa. Kalau merokok itu tidak boleh pelayanan. Sekarang saya nanya, saudara, ayatnya di mana rokok itu dosa, saudara? Wah, nanti dicari-cari kotak-katik-katuk, paling banyak ayatnya tubuhmu adalah bait Allah. Kamu harus merawatnya, ya kan? 1 Korintus 6. Paling banter akhirnya itu, saudara. Nah, saya kasih tahu, kamu suka minum Coca-Cola? Iya, 1 kaleng Coca-Cola itu lebih bahaya daripada 1 bungkus rokok. Saya kasih tahu ya. Nggak percaya, saudara ya. Wah, nah itu, saudara ya. Dan 1 gelas anggur itu lebih sehat daripada 1 bungkus rokok, saudara. Ya, atau 1 kaleng Coca-Cola, 1 gelas anggur itu lebih sehat, saudara ya. Lebih sehat, ya. Malah Paulus bilang sama Timotius, tambahkan anggur pada air minummu, ya kan? Jadi banyak sekali mitos-mitos kebenaran firman Tuhan yang merupakan karangan dari manusia, saudara. Iblis itu ya paling hobi ya ada firman Tuhan dikasihkan ke manusia, ya kan? Lalu dia apa, saudara? Dispin sedikit, saudara. Supaya manusia itu merasa dikekang oleh firman Tuhan itu, saudara. Ya,
Makanya kita disuruh cerdik seperti ular. Artinya kita kudu ngerti firman Tuhan. Sama seperti iblis. Ngerti firman Tuhan. Jangan bilang iblis nggak ngerti firman Tuhan, saudara ya. Iblis itu nggak buta huruf, saudara ya. Dia bisa baca tulis. Jangan ngomong enggak, saudara ya. Enggak kayak nabinya si Ono yang buta huruf, ya. Iblis itu bisa baca tulis. Jangan bilang enggak, saudara ya. Buktinya apa? Saudara lihat tuh, camsi-camsi yang di kuburan itu yang buat orang lotang, buat orang cari pesugihan. Kan tulisan itu, saudara. Yang nulis apa ya kan? Si suhunya kan lagi kesurupan, dia nulis camsi buat nebak nomor kan, itu camsinya apa? Wiradesa, Banyuwangi, apa lagi itu kan? Artinya iblis itu bisa baca tulis, jangan bilang enggak. Itu lihat Anda pakai jimat-jimat itu yang dari dukun pakai bahasa Arab. Artinya iblis itu bisa baca tulis, saudara. Jangan ngomong enggak, saudara ya. Lalu dia bawa firman itu kepadamu, saudara. Dia bawa firman itu kepadamu, ya. Firman itu sedikit aja di-spin, saudara. Ya, di-spin aja sedikit. Bohong nggak? Nggak bohong. Dia kan cuma nanya balik. Ya kan? Bukankah buah ini, semua buah ini tidak boleh kau makan? Ya kan? Semua buah ini boleh kau makan. Cuman bilang begitu saja, cuma dibalik. Sama seperti pada Yesus. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Ya kan? Semuanya dengan ada yang tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Ya kan? Artinya iblis pun bisa baca tulis. Ya kan? Tetapi dia hanya spin sedikit saja. Ya, dan dia ganggu, dia provokasi kepalamu, saudara. Sehingga hidupmu jadi penuh dengan berbagai macam aturan yang tidak perlu. Ya, dengan berbagai macam, makanya di hari-hari terakhir ini banyak orang yang nggak makan babi, nggak makan, pokoknya mempersulit diri, saudara ya. Baptisan itu kudu diselam, terus apa lagi ya, nggak makan babi, terus kalau Anda jadi Kristen kudu doa pelepasan dulu, apalagi saudara, segala macam cara yang begitu, yang aneh-aneh begitu ya. Jadi Kristen dengan segala macam ritualnya. Oh, nyebutnya harus pakai Yahweh. Dibaptisnya di dalam nama Yesua HaMasiah. Jadi dulu dia dari Katolik dibaptis jadi seorang Protestan, GKI. Dari GKI dibaptis lagi jadi orang Bethel. Dari orang Bethel dibaptis lagi, saudara, jadi orang Yahweh, saudara. Mumet, saudara. Udah gitu diajak ke Yerusalem, diajak ke Israel, dibaptis lagi di Sungai Yordan. Waduh, pokoknya jadi kapal selam, saudara ya, celap-celup, jadi teh celup, pokoknya dicelup-celupin bolak-balik, saudara ya. Mantap dah pokoknya, saudara ya. Babinya dibaptis dulu, ngawur ini. Babinya dibaptis dulu. Pak Andreas ada-ada aja. Ya, tapi itu yang terjadi ya. Kita orang-orang Kristen suka sekali dengan mempersulit diri. Seakan-akan kalau kita mempersulit diri, kita akan dekat sama Allah. Nah, kita akan dekat dengan Allah kalau kita mempersulit diri. Saudara, ada banyak sekali ya aturan-aturan yang dibuat oleh gereja ya supaya kelihatan holy, kelihatan kudus, saudara. Saudara tahu kekudusan itu bukan dari penampilan, kekudusan itu ada di dalam hati kita, saudara. Allah itu adalah apa, saudara? Roh. Menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Itu Anda harus ingat-ingat. Menyembah Tuhan di dalam roh. Yaitu apa, saudara? Remamu itu, saudara. Rema itu. Menyembah Tuhan itu dengan rema. Anda punya rema, terus Anda punya hati yang menyembah itu loh. Karena Allah itu adalah roh. Kedua, Allah itu adalah cinta kan? Cinta, dan Allah adalah roh. Berarti kalau menyembah di dalam roh artinya apa? Anda harus penuh dengan cinta. Penyembahan itu dengan penuh cinta. Makanya jangan jadikan ya doa kita, penyembahan kita, pujian, nyanyian sebagai sebuah ritual. Ya. Jangan, tapi jadikan ini sebagai sebuah sarana menyatakan cinta. Ya. Nah, kalau Anda melakukan pujian dan penyembahan, Anda melayani, ya, mengatasnamakan cinta. Di dalam cinta itu tidak ada penghakiman, saudara. Ya, di dalam cinta itu tidak ada penghakiman. Di dalam cinta itu
ada yang namanya belas kasihan. Ya, itulah cinta yang sejati. Makanya semua kesombongan ritual kita dihancurkan, saudara. Di Babel itulah Tuhan hancurkan. Ya, di Babel yang pertama kali, Tuhan hancurkan semua ritual-ritual, semua aturan-aturan. Sampai bahasa pun Tuhan buat banyak. Dibuat banyak supaya manusia jangan terjebak di dalam sebuah ritual, saudara. Itu Babel, kehancuran Babel, ya, gerbang Allah-alahan, ya. Karena manusia kan dibuang keluar timur, dia ingin mau balik lagi ke Eden, dia mau balik lagi ke Firdaus, dia ingin balik lagi mencapai Taman Eden itu dengan caranya sendiri, ya, dengan ritual yang dia bangun sendiri, saudara. Ya, yang kedua, saudara. Yang pertama tadi Tuhan hancurkan semua ritual-ritual dan aturan-aturan manusia di dalam peribadahan. Ya, artinya Anda mengasihi Tuhan dengan cinta, bukan dengan apa namanya sok ritual, ya, yang begini, yang begitu. Itu eranya sudah berlalu, saudara. Ya. Nah, yang kedua, saudara. Yang kedua, yang dihancurkan gerbang itu adalah apa, saudara? Patung-patungnya, kebanggaannya, segala macam berhala-berhalanya. Apa itu berhala-berhalanya? Apa yang kamu banggakan? Apa yang membuat hidupmu jadi terikat? Ya, apakah itu uangmu? Apakah itu pendetamu? Apakah itu organisasimu yang kamu banggakan? Ya, bangun saya organisasi paling besar, organisasi Kristen paling besar. Apakah dogma gerejamu? Apa yang kamu banggakan, saudara, dalam hidupmu? Itu Tuhan hancurkan. Serius, saudara, ya. Itu yang Tuhan hancurkan. Ya, harga dirimu Tuhan hancurkan, saudara. Nggak main-main, saudara, ya. Saya sudah pernah dihancurkan harga dirinya habis-habisan sama Tuhan. Dihancurkan harga diri saya habis-habisan sama Tuhan. Sampai saya nggak punya kebanggaan apa-apa lagi. Tetapi ingat, saudara, ya, Tuhan itu setia sama kita. Kalau kita nurut, kalau dihancurkan itu jangan malah berontak. Ya, sebab Tuhan itu setia, saudara. Dia akan senantiasa bersama dengan kita. Memang proses penghancuran itu sangat sakit dan kadang-kadang sangat memalukan. Tetapi itulah supaya Anda ketika Anda beribadah kepada Tuhan, hidupmu kan adalah ibadah. Jangan ada lagi noda-noda kekafiran, noda-noda, jangan ada lagi berhala-berhala. Ya, tadi katakan berhala Bel dan Nebo. Nebo itu dewa Nabu tuh yang jadi bangsa Nabutian, Nabatean itu ya. Dewa Nabu, dewa Nebo, atau nanti jadi bangsa Nabatean, pengikut dewa Nabu. Ya, semua berhala-berhala itu, saudara, ya, semua dewa-dewa kebanggaan. Saudara ingat cerita tentang Hailel ben Syakar, Yesaya 14, kita sudah belajar, ya. Ketika dia ingin meninggikan dirinya, karena dia merasa suci, merasa lebih baik dari yang lain, dia merasa lebih tahu dari yang lain, dia meninggikan dirinya untuk mengatasi segala bintang, saudara. Dihancurkan sama Tuhan. Saudara merasa sudah lebih tahu, sehingga saudara bisa menghakimi orang lain. Dihancurkan sama Tuhan. Serius, saudara, ya. Saudara merasa lebih tahu, ya, merasa saudara pengalaman, ya, lalu saudara mulai menghakimi yang lain, dihancurkan sama Tuhan, saudara. Apalagi yang menjadi kebanggaanmu, hancur aja. Wah, kami di sini sudah mengalami bolak-balik dihancurkan, saudara, ya. Itulah sebabnya kita, komunitas kita, menghindari ya yang namanya boleh nggak boleh. Kita menghindari semua ritual-ritual itu, saudara. Ya, kita hindari, biarkan natural keluar dari hati penyembahan yang tulus. Ya, yang paling penting apanya, saudara? Buah dari pertobatan dan buah dari penyembahan. Ada buahnya, bukan seperangkat aturan, seperangkat simbol-simbol, saudara.
Kalau Anda masih terperangkap dengan seperangkat aturan dan simbol-simbol, percaya saya, Anda tidak akan berbuah secara rohani. Aturan, ya buahnya aturan. Simbol-simbol, ya buahnya ya ritual, ya buahnya ritual, formalitas. Kalau Anda mengalir dengan kehidupan roh, ya, maka buahnya adalah buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Makanya orang-orang yang suka menghakimi, ya, orang yang suka bilang ini benar salah, boleh nggak boleh, ini aturannya harus begini, aturannya begitu, hidupnya nggak enak, saudara. Serius, saudara, percaya saya. Makanya saudara lihat hidup saya enak ya, karena saya mengalir. Mami saya ya, in memoriam, selalu bilang, kamu mah hidupnya menikmati sekali. Iya, Mi. Saya menikmati hidup, karena saya nggak banyak aturan orangnya. Dan saya tidak suka terlalu banyak aturan. Mengalir saja, yang penting ada buahnya, dan prosesnya itu jangan ngawur-ngawuran. Ya, jangan menghalalkan segala macam cara. Mengalir saja, nggak usah banyak aturan hidup itu. Biasa saja. Saudara tahu nggak, saya dulu melayani di Indonesia sejak 2015, saya pakai anting, saudara. Wah, banyak pendeta kejang-kejang ya kalau saya datang ke gereja, saya khotbah, saudara. Pakai anting, serius ya. Saya khotbah aja pakai anting, saudara, di sebelah kiri. Ya, tato saya gede. Tato saya ini bukan dibuat lagi nakal, enggak. Tato saya buat sengaja ya, tulisannya ini ya, slogannya pasukan khususnya Israel, saya T13. Ya, Hajasakim Mijasakim, Sehagalim mit galim, Hajasakim Mijasakim, saudara. Artinya, ketika gelombang bertambah besar, orang-orang yang kuat akan dinyatakan. Ya, saya tatoan gede, saudara ya. Oh, pendeta kok tatoan? Emang kenapa, saudara? Bersihkan hidupmu dari framing agamawi, saudara. Nikmati loh, hidup itu nikmat, saudara ya. Cuman saya bilang anak saya, kalau kamu belum usia 30, jangan tatoan. Kenapa? Suatu ketika kamu pengen jadi angkatan apa, kerja dinas di PNS, jadi apa, enggak boleh tatoan kamu. Ya, sebelum sampai hidupmu pasti, kamu mau apa, jadi apa, baru kamu mau tato. Oh, saya tatoan udah bertobat, saudara ya. Udah jadi pendeta, sudah dipulihkan, saya pakai tato ini, saudara ya. Tatonya tengkorak lagi, saudara. Wow, tengkorak itu setannya, gundelmu peang kamu. Masa setan tiap malam ngasih makan orang. Nah, itu saudara ya. Ini saya sedang ngomong-ngomong sama anak, ya, saya mau highlight rambutnya dan mau saya antingan lagi, saudara ya. Bukan mau sok-sokan, enggak, karena saya penginjilan di jalan ya. Dan orang-orang di Eropa ini, ya, nggak suka dengan yang bau-bau agamawi, saudara. Nah, saya nanti mulai pakai anting lagi, rambutnya highlight semua, nanti keren nanti. Oh, nanti pasti ikut-ikut saya nanti highlightan juga, saudara, pakai anting tatoan lagi nih juga, saudara ya. Enak hidup ya, menikmati, saudara. Saya nggak suruh Anda tatoan, enggak, tapi nikmati hidup. Ya, jangan hidup itu jangan serem-serem gitu loh, saudara ya. Jangan yang aturan boleh enggak boleh, inilah itulah segala macam. Waduh, yang santai saja, dinikmati dengan cara yang benar, yang kudus. Ya, ada batas-batasnya selalu, saudara ya. Ada batas-batasnya. Nah, yang ketiga, saudara, ya, jangan Anda berpikir bahwa ya semua anak Tuhan nggak mungkin dapat celaka, semua anak Tuhan nggak mungkin dapat, ya, pasti jalannya selalu nggak ada tuh yang namanya kesengsaraan. Kemarin siapa yang ngomong ya? Kalau anak Tuhan yang nggak mungkin hidupnya sengsara. Oh, siapa bilang, saudara? Ada masa-masa kita harus melalui via dolorosa. Ya, ketika dikatakan, ya, Petrus itu, guru, kamu jangan begitu. Tuhan Allah akan menghindarkan kamu dari itu. Nyahlah kau iblis. Oh, diusir, saudara. Via dolorosa adalah suatu jalan salib yang wajib. Via dolorosa itu adalah kewajiban. Saudara tahu kemarin apa namanya? Semuanya itu apa namanya judulnya kemarin? Kemarin kita judulnya apa kemarin? Kemarin dulu aku baru ngomong itu. Kerendahan hati. Kerendahan hati ya. Kata kerendahan hati, orang yang rendah hati, ya, orang yang rendah hati
itu mewarisi bumi. Saudara tahu kata rendah hati? Bahasa aslinya rendah hati itu juga berarti penderitaan, saudara. Ya, ini lanjutin yang kemarin. Bahasa asli dari rendah hati adalah penderitaan. Saudara jangan takut dengan penderitaan. Kalau ada penderitaan, Anda masuk, Anda nikmati via dolorosa, jalan salib, penderitaan. Karena di dalam penderitaan itu, kalau Anda taat, ya, kalau Anda taat di dalam penderitaan itu, maka ada berkat di sana, saudara. Justru di dalam penderitaan itulah berkat yang sesungguhnya. Kerajaan Allah yang sesungguhnya itu akan makin kokoh, saudara. Saya tidak berkata Anda akan menderita seumur hidup. Salah juga, saudara. Tetapi di dalam masa-masa penderitaan itu adalah sebuah jalan salib, jalan menuju kepada kekekalan. Jadi jangan pernah takut atau Anda jangan pernah menghindar dari penderitaan. Dan jangan takut, gerbang alam maut itu tidak akan menguasai kamu, saudara. Sekalipun hidupnya dalam penderitaan. Sebab tangan Tuhan itu akan selalu beserta. Dimanapun saat itu, di usia berapapun Anda sekarang ini sedang menderita. Bangun. Oh, saya sudah 50 tahun, Pak. Masih bisa bangun, Pak. Jangan khawatir. Aduh, Pak, saya sudah usia 60 tahun, saya baru jatuh, Pak. Jangan khawatir. Di dalam segala penderitaan itu, di dalam semua kehinaan itu, baik itu karena kamu sendiri maupun oleh orang lain, saat itu kamu tetap pegang erat sama Tuhan. Via dolorosa itu, ya, pikulah salibmu. Jangan berontak, saudara. Nikmati. Dan jangan ditenging-tenging, enggak usah. Saudara datang sama Tuhan. Tuhan, beri aku kesanggupan melewati via dolorosa ini. Jalan penderitaan ini. Dengan kerendahan hati. Dengan hati yang ikhlas. Hati yang rela. Tiba-tiba di dalam penderitaan itu, kamu akan dimuliakan oleh Tuhan. Kerajaan Allah itu yang akan menghancurkan Babel dalam hidupmu. Spirit agamawi, spirit itu ritual-ritual agamawi, kesombongan berhala dalam hidupmu. Ya, kesombongan itu kan berhala kan, Hailel ben Syakar itu kan adalah berhala-berhalamu, kesombonganmu, ya, yang dihancurkan ke gerbang alam maut itu ya. Hailel ben Syakar itulah kesombonganmu, saudara, dan ketakutanmu pada penderitaan. Ya, karena Babel itu dia menghendaki hedonisme, pemuasan hawa nafsu. Sedangkan di dalam penderitaan hawa nafsumu itu disembelih, saudara. Di dalam penderitaan hawa nafsumu disembelih, saudara. Jadi jangan takut. Itulah hancurnya gerbang gerbang Allah buatanmu, saudara, buatan kita. Satu, ritual agamawimu dihancurkan, kesombongan dalam hidupmu dihancurkan, dan penderitaan itu menjadi kenikmatan bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Mulia.